Dia pendek, kurus, tapi dia sangat kuat. Dia adalah seorang penjaga yang paling kejam yang pernah aku temui di sepanjang karirku. Kaos ini dimiliki oleh bek yang sangat fantastis. Saya rasa dia adalah bek yang hebat. Dia adalah defender terbaik dunia. Dan di masanya, tidak ada satupun pemain belakang yang bisa menandinginya. Dan dia adalah Il Capitano Franco Baresi. Franco Baresi, siapa yang tak kenal dengannya? Meski memiliki postur yang kecil untuk seorang pemain bertahan di Eropa, akan tetapi pada masa jayanya, dia adalah seorang bek yang tangguh, yang kejam, dan juga pintar dalam membaca permainan. Saya rasa kekuatan utama saya tidak terletak pada fisik. Saya memang pemain yang cepat, namun di atas itu semua, saya adalah pemain yang cepat di sini, di kepala. Ya, Franco Baresi adalah seorang pemain bertahan yang pintar. Dan ketika ia berhasil merebut bola dengan sekejap, dirinya berubah menjadi seorang gelandang yang cukup mumpuni dalam membangun serangan dari bawah. Poi la palla è per Savicevic, può andarsene Savici, sopra posizione di Baresi, arriva Baresi, entra in area dalla sinistra, ancora Baresi, c'è il cross, gol! Dan dengan kepintaran serta kemampuannya dalam menjaga pertahanan itu, puluhan trofi berhasil ia raih bersama AC Milan. Namun, sebelum semuanya itu terjadi, Franco Baresi telah dihadapkan dengan begitu banyak cobaan. Bahkan, kesetiaannya bersama Milan pun juga sempat diuji ketika Rossoneri sedang dalam kondisi terpuruk. Lantas, bagaimanakah perjalanan karir sepak bola Franco Baresi yang merupakan pemimpin sejati di jantung pertahanan AC Milan? Dan inilah ceritanya. Franco Baresi lahir pada tanggal 8 Mei 1960 dan dia lahir di Travagliato yang merupakan sebuah kota kecil yang terletak di Italia bagian utara. Tumbuh besar di daerah pertanian membuat Baresi cukup terlambat mengenal dunia sepak bola. Terlebih lagi, pada zaman itu bisa dibilang cukup sulit untuk dirinya menonton sepak bola melalui televisi. Dan hal itu pun baru terjadi saat usianya telah menginjak 10 tahun. Laga semifinal Piala Dunia 1970 antara Italia melawan Jerman Barat adalah pertandingan pertama yang ia tonton. Dan usai menonton laga itu, Baresi pun langsung terpesona dengan sepak bola. Dan setelah terpesona, aktivitas Baresi pun bertambah satu, yaitu bermain sepak bola. Dan setelah tahun demi tahun berlalu, aktivitas tambahan itu pun berubah menjadi rutinitas usai Franco Baresi diterima di Akademi Sepak Bola AC Milan ketika usianya 14 tahun. Namun, sebelum dirinya diterima di AC Milan, Franco Baresi sebenarnya sempat melakukan trial di Inter Milan. Akan tetapi, pada saat itu, sayangnya ia ditolak karena permasalahan postur tubuhnya yang terlalu kecil. Kakakku sudah bergabung dengan Inter dan saya ingin mengikutinya. Jadi pada saat itu saya melakukan trial di Inter dan kemudian mereka bilang coba lagi tahun depan. Selepas ditolak Inter Milan, Franco Baresi pun tak pantang arah. Ia dibawa oleh pelatihnya untuk melakukan uji coba di AC Milan. Dan setelah beberapa kali melakukan tes, Franco Baresi akhirnya diterima oleh AC Milan. Dan usai diterima, perjalanan karir sepak bola Franco Baresi pun dimulai. Usai bergabung dengan AC Milan, Baresi yang belum terbiasa dengan situasi dan kondisi di sana, dia mendadak berubah menjadi sosok yang pendiam dan pemalu. Saya bergabung dengan AC Milan ketika saya baru berusia 14 tahun. Dan saat itu saya masih malu-malu. Saya melihat semua bintang besar AC Milan dan mereka tampak seperti berasal dari planet lain. Ujar Franco Baresi menceritakan dirinya saat ia baru pertama kali bergabung dengan AC Milan.
Meski mengakui bahwa dirinya menjadi pendiam dan pemalu, tetapi saat memasuki waktunya latihan, Franco Baresi muda seketika berubah menjadi sosok yang ambisius. Dia sangat fokus dan berdedikasi tinggi dalam menjalani setiap latihan yang diberikan. Hingga akhirnya, setelah tahun demi tahun berlatih, Franco Baresi akhirnya mendapatkan tempat di tim Primavera AC Milan. Dan setelah bergabung dengan tim Primavera, langkah Baresi untuk menuju tim utama pun hanya tinggal soal hitungan waktu. Namun, sebelum semuanya itu terjadi, kepedihan menyelimuti Baresi. Di usia 16 tahun, Franco Baresi harus ikhlas kehilangan kedua orang tuanya. Usai diterpa kejamnya kehidupan, Franco Baresi pun tidak kehilangan arah. Dan dia tetap memilih untuk melanjutkan langkahnya. Hingga akhirnya, waktu yang dinantikan Baresi pun tiba. Setelah bertahun-tahun beroperasi di lini pertahanan tim Primavera, akhirnya di musim 1977-78, Franco Baresi akhirnya dipromosikan ke tim utama AC Milan. Dan selepas bergabung dengan tim utama, Nils Lidholm, pelatih AC Milan saat itu, ia lantas memberikan kesempatan Franco Baresi untuk melakukan debutnya di Serie A. Dan di laga debutnya itu, Franco Baresi berhasil membantu AC Milan meraih kemenangan. Dan ia tampil 90 menit penuh. Usai menjalani musim pertamanya, tibalah Franco Baresi di musim keduanya sebagai pesepak bola profesional. Dan di musim keduanya bersama AC Milan, ternyata roda kehidupan Franco Baresi telah berputar cukup cepat. Dari yang tadinya hanya menjadi pemain muda yang setia menghuni bangku cadangan, Franco Baresi dalam sekejap berubah menjadi pemain muda yang sangat diandalkan Nils Lidholm di posisi sweeper atau libero. Alasan mengapa Lidholm sangat mengandalkan Baresi waktu itu dikarenakan pada usia 18 tahun, dia, Franco Baresi, sudah memiliki kemampuan dan pengetahuan layaknya seorang bek veteran. Ucap Lidholm menjelaskan mengapa ia memilih Baresi sebagai pilihan utama untuk mengisi posisi libero di musim 78-79. Dan keputusan Lidholm pun ternyata tidak salah, sebab Franco Baresi berhasil menunjukkan keahliannya. Meski memiliki bakat dan kemampuan yang mumpuni, tetapi sebagai pemain muda, Franco Baresi tetaplah seorang junior di mata rekan setimnya. Dan ia pun dijuluki Piscinin yang memiliki arti si kecil. Saya mendapatkan julukan itu ketika saya berusia sekitar 17 atau 18 tahun. Mereka memanggilku dengan sebutan itu karena saya adalah yang terkecil di tim. Akan tetapi, sebutan itu sebenarnya bukan berasal dari mereka, tetapi seorang tukang pijatlah yang pertama kali memanggilku dengan sebutan itu. Ujar Baresi menceritakan asal-muasal julukan pertamanya di AC Milan. Meski mendapatkan julukan si kecil, akan tetapi berkat kemampuan yang dimilikinya itu, di usia 19 tahun, Franco Baresi berhasil meraih apa yang diinginkan oleh seorang pesepak bola, yaitu sebuah trofi. Di musim kedua yang bermain sebagai pesepak bola profesional, Franco Baresi atau si kecil, ia sukses membantu AC Milan menjuarai Scudetto untuk yang ke-10 kalinya.
meraih prestasi di usia muda jelas membuat Baresi senang bukan kepala. Namun sayangnya, pada musim berikutnya, kesenangan itu seketika sirna. Sebab di akhir musim 79-80, AC Milan yang terseret skandal perjudian Tottenero, mereka harus terdegradasi ke Serie B. Mendapati sebuah kenyataan pahit, Franco Baresi pun dihadapkan dengan sebuah pilihan yang sulit, yaitu antara bertahan atau pergi meninggalkan AC Milan, tim yang mau menerimanya saat ia ditolak oleh Inter Milan. Dengan usia yang masih muda dan memiliki talenta yang luar biasa, sebenarnya bisa saja Franco Baresi pergi mencari pelabuhan baru. Akan tetapi, itu bukanlah pilihan yang ia ambil. Karena pilihan yang ia ambil adalah bertahan. Dia memilih setia bersama AC Milan untuk sama-sama berjuang di Serie B. Dan usai berjuang semusim penuh di Serie B musim 80-81, Franco Baresi berhasil membawa AC Milan untuk kembali ke Serie A. Namun sayangnya, ketika berhasil kembali ke Serie A, penampilan AC Milan bak tim mediocre. Lini pertahanan mereka hancur lebur usai ditinggal Baresi yang harus absen selama 4 bulan karena cedera. Dan dengan penampilan yang masih belum stabil, AC Milan pun lagi dan lagi harus menelan pil pahit lantaran di akhir musim 81-82, I Rossoneri harus kembali terdegradasi ke Serie B. Akan tetapi, untuk sekali lagi, meski harus terdegradasi kembali, Franco Baresi yang memiliki loyalitas tinggi, dia tetap setia untuk membela Panji Merah Hitam di Serie B. Dan setelah Aldo Maldera serta Fulvio Colovati meninggalkan klub, Franco Baresi yang masih berusia 22 tahun, ia lantas dipercaya untuk mengenakan ban kapten. Ketika AC Milan terdegradasi ke Serie B pada 1982, mereka langsung menjadikan saya sebagai kapten sebab mereka ingin membangun kembali pondasi tim dan menyertakan saya di dalamnya. Dan ketika saya menjabat posisi itu, saya sama sekali tidak menemukan sebuah masalah, ujar Franco Baresi menceritakan ketika pertama kali dirinya ditunjuk sebagai kapten saat usianya masih 22 tahun. Hingga akhirnya, dengan ban kapten yang melingkar di lengannya, Franco Baresi berhasil kembali membawa AC Milan promosi ke Serie A. Usai kembali ke Serie A, AC Milan memang belum mampu bersaing. Dan selama 4 musim, mereka bukanlah tim papan atas. Akan tetapi, fondasi awal mereka, yaitu lini pertahanan yang diisi Baresi, mulai membuahkan hasil. Sebab dari musim ke musim, lini pertahanan AC Milan mulai solid dan sulit untuk dibobol. Hingga akhirnya, ketika AC Milan dibeli Silvio Berlusconi pada tahun 1986, era kejayaan Franco Baresi bersama AC Milan pun dimulai. Di musim 1987-1988, di musim ke-11-nya, dan dengan Arrigo Sacchi sebagai allenatore, Franco Baresi akhirnya kembali berhasil membawa AC Milan menjuarai Serie A. Dan setelah menjuarai Serie A, piala-piala lainnya pun terus berdatangan. Bahkan saat Arrigo Sacchi digantikan Fabio Capello, Franco Baresi bersama AC Milan masih terus menguasai Italia dan Eropa. Saat itu, di era 80-an akhir sampai pertengahan 90-an, AC Milan benar-benar tak tertandingi. Pertahanan mereka yang dijaga oleh Franco Baresi, Paolo Maldini, Mauro Tassotti, dan Alessandro Costa Curta sulit sekali untuk ditembus. Bahkan dalam rentang tahun 1991 sampai 1993,
I Rossoneri tak terkalahkan selama 58 pertandingan. Selain itu, duet Franco Baresi bersama Paolo Maldini di lini pertahanan AC Milan merupakan salah satu duet pertahanan terbaik sepanjang sejarah, yang dimana dari 196 pertandingan yang mereka jalankan bersama, gawang AC Milan hanya kebobolan 23 kali. Saya bermain dengan grup itu selama 10 tahun, jadi kita bisa menemukan satu sama lain dengan mata tertutup, dan itu adalah kekuatan kami. Masing-masing dari kami tahu persis apa yang akan kami lakukan, dan itu adalah sebuah hubungan yang luar biasa, ujar Franco Baresi, menjelaskan mengapa AC Milan begitu superior di era 80-an akhir sampai pertengahan 90-an. Setelah menjadi bagian tim terbaik dunia, dan setelah meraih begitu banyak trofi, tibalah Franco Baresi di musim 1996-1997. Dan pada musim 96-97, bersama AC Milan, Franco Baresi kembali dibayang-bayangi kenangan buruk. Sebab pada musim 96-97, jurang degradasi kembali mengancam AC Milan. Namun pada akhirnya Franco Baresi mampu membawakan timnya untuk berjuang dan mengakhiri musim di urutan ke-11. Dan setelah musim 96-97 berakhir, sebuah keputusan baru diambil oleh Franco Baresi. Rasanya sulit sekali untuk pensiun, tetapi di musim lalu saya mengalami banyak cedera dan saya tidak dapat berlatih dengan benar. Hingga akhirnya keinginan untuk berhenti pun muncul setelah 27 tahun bermain. 20 tahun adalah waktu yang dihabiskan Franco Baresi untuk berkarir. Dan selama 20 tahun itu, Il Capitano Franco Baresi hanya membela satu klub, yaitu AC Milan. Selama 20 tahun itu, getirnya kehidupan dan manisnya kejayaan dirasakan Franco Baresi. Dan bersama AC Milan, kurang lebih 21 piala berhasil ia raih. Dan untuk sekali lagi, setelah 20 tahun membela panji merah hitam, Il Capitano Franco Baresi akhirnya memutuskan untuk gantung sepatu di AC Milan, tim yang telah memberikannya begitu banyak cerita. Itulah sepenggal perjalanan dari Franco Baresi yang menyerahkan seluruh karirnya hanya untuk AC Milan. Jika kalian suka dengan kisah kali ini, jangan lupa beri dukungan kalian dengan cara like, share, dan subscribe channel nomor 21. Dan kalau kalian ingin mengetahui kisah dari pesepak bola lainnya, silakan tulis saran kalian di kolom komentar. Terima kasih.